Kembali lagi di channel Tengkolo. Mengapa bangsa Indonesia hingga saat ini belum maju? Apakah Anda tahu penyebabnya? Nah, hal pertama yang menjadi penyebabnya adalah cara berpikir masyarakat Indonesia yang salah, atau bisa disebut dengan logical fallacy, yaitu kesalahan berpikir. Logical fallacy merupakan kesalahan dalam menyusun logika berpikir yang tepat dalam sebuah argumen. Dari berpikir akan terwujudkan ke dalam perbuatan untuk mengembangkan ide-ide baru dan memecahkan masalah. Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari cara berpikir masyarakat di dalamnya. Maka penting sekali untuk membangun sebuah cara berpikir yang benar dalam mewujudkan bangsa yang maju. Namun, faktanya banyak masyarakat Indonesia yang masih salah dalam berpikir. Apa saja contohnya? Simak video berikut. 3 kesalahan berpikir masyarakat Indonesia. Logika mistika. Logika mistika sendiri disebut oleh Tan Malaka dalam bukunya berjudul Madilog, sebuah cara berpikir yang menganggap bahwa segala sesuatu disebabkan oleh pengaruh roh atau hal gaib. Tan menyebutkan bahwa hal itulah yang menyebabkan sulitnya bangsa Indonesia untuk maju. Dalam berpikir, masyarakat Indonesia masih dipengaruhi oleh hal-hal serba tidak masuk akal, seperti mengkultuskan tahayul, mantra, roh, ramalan, dan sebagainya. Orang Indonesia pada umumnya senang sekali melompat ke arah teologis mistik. Ketika berusaha menjelaskan hidupnya, ketika ada masalah, ia tidak mencari akar masalahnya terlebih dahulu, melainkan melompat untuk melihat sebagai bagian dari kehendak Tuhan atas dirinya. Menurut saya, hal ini terjadi karena kemalasan berpikir mandiri dan rasional sebagai manusia, sehingga melemparkan segalanya ke Tuhan. Logika mistika sendiri masih berkembang pesat di Indonesia. Ketika dunia mulai menemukan cara melakukan rekayasa cuaca, Indonesia masih mengandalkan dukun atau pawang hujan. Ketika dunia menyusun banyak strategi untuk menyelesaikan masalah, Indonesia masih terpengaruh ramalan bintang atau primbon. Bahkan, ketika masyarakat dunia belajar dari banyak teori dan meningkatkan kompetensi diri untuk mencapai posisi tertinggi, Indonesia masih mengandalkan jimat agar dimudahkan menggapai sesuatu atau jabatan. Dan masyarakat Indonesia cepat sekali mengkaitkan hal-hal mistis dikarenakan adanya pengaruh gaib. Padahal, itu bisa saja dijelaskan secara rasional dulu. Nah, nenek moyang Indonesia juga terkenal dengan kesaktiannya yang bisa terbanglah, kebal, jalan di air, dan lain-lain. Nah, padahal hal semacam itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Hanya orang Indonesia saja yang mungkin malas untuk berpikir rasional, tapi selalu mensakralkan hal-hal tersebut. Kenapa film horor di Indonesia lebih seram daripada film horor di Barat? Alasannya, karena orang-orang Barat yang negaranya sudah maju, mereka tidak mudah percaya dengan hal-hal seperti itu. Ya karena selalu mengedepankan rasio dulu. Hal seperti ini mau sampai kapan lagi kalau nggak dirubah dari sekarang? Tingkat berpikir kritis yang rendah. Kemampuan berpikir kritis adalah proses kognitif dalam menganalisa masalah yang dihadapi secara sistematis dan spesifik, juga dengan cermat dan teliti. Kemampuan berpikir kritis menjadi hal yang penting bagi perkembangan kognitif. Kemampuan berpikir kritis juga dapat membantu masyarakat untuk beradaptasi pada perkembangan zaman yang sangat pesat. Dengan banyaknya inovasi dan informasi baru, masyarakat dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir kritis yang tinggi. Di sekolah-sekolah, pembelajaran berbasis keterampilan berpikir tingkat tinggi atau disingkat KBTT dinilai 20 tahun tertinggal dari negara tetangga, yaitu Malaysia. Penerapan KBPT pada kurikulum 13 belum maksimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, yaitu pengajar atau guru. Dinyatakan juga hanya 12% soal yang dibuat guru yang berada pada jenjang kognitif tinggi,
Sedangkan 88% lainnya berada pada jenjang kognitif rendah dan menengah. Temuan ini merefleksikan adanya defisit kompetensi guru dalam mengembangkan instrumen penilaian berbasis KPPT. Pola pikir kreatif, khususnya bagi generasi muda, dapat menjadi salah satu daya saing dalam persaingan karir global serta bisnis yang berbasis pengetahuan. Menurut pakar, untuk mengatasi hal ini, yaitu dimulai dari sekolah-sekolah dulu, yang menerapkan model pembelajaran yang mampu menajamkan daya kritis siswa. Dan ini menjadi alasan juga kenapa berita hoax cepat sekali menyebar di Indonesia. Ya, karena masyarakatnya langsung mempercayai ketika melihat berita di media sosial dulu, tanpa mengkritisi berita tersebut. Rendahnya kesadaran berbangsa. Berbangsa adalah manusia yang mempunyai landasan etika, moral, dan berakhlak mulia dalam bersikap mewujudkan makna sosial dan adil. Bernegara sendiri yaitu manusia yang mempunyai kepentingan dan cita-cita yang sama untuk memajukan negara. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara dapat diartikan sebagai sifat acuh tak acuh, cenderung cuek dan tidak peduli terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, serta enggan untuk mematuhi norma-norma dan aturan negara. Bisa kita lihat dari berbagai daerah yang sering bergejolak, diantaranya misalnya tawuran, perkelahian pelajar, ketidakpuasan terhadap hasil pilkada, perebutan lahan pertanian maupun tambang, pesta miras, dan lain-lain. Bila rakyat bangsa Indonesia sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Itulah 3 kesalahan berpikir masyarakat Indonesia. Mari kita benahi diri kita masing-masing mulai dari sekarang untuk mewujudkan Indonesia yang maju. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe.